Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الناس، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Sebuah perintah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan perintah ini sampai saat ini dari orang-orang sebelum kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang telah beri rizki kepada kita. Ketahuilah, di antara salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang merasa cukup. Al-qanaah, sebuah sifat yang mulia, yang dengannya hidup akan menjadi tenang, fikiran akan menjadi fokus, rasa nikmat akan benar-benar terasa dalam diri-diri kita tatkala kita memilikinya. Sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak memilikinya atau kurang memilikinya, maka silahkan Anda rasakan sendiri. Nikmat sedikit tidak cukup, tidak mendapatkan nikmat apalagi, dan nikmat banyak akan terasa sedikit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang dia qanaah, maka dia beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sudah beruntung orang yang dia pasrah, segala urusannya diserahkan kepada Allah, urusan agamanya, urusan ibadahnya, urusan hartanya, urusan keluarganya serahkan kepada Allah, maka dia beruntung. Wa ruziqa kafafan, dia mendapatkan rizki berupa sesuatu yang cukup. Ya, diberi rizki sebuah kecukupan, kecukupan dari materinya atau kecukupan dari perasaannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan: wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dia cukup, membuat dia qanaah dari apa yang sudah diberikan kepadanya. Qanaah adalah ridho. Kita sudah meridhoi, kita cukup
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dan Dia bagi kepada kita. Dari rizki, dari keluarga, rumah, ataupun yang lainnya, dari harta, kendaraan, termasuk juga kebaikan-kebaikan agama. Kita merasa cukup dengan agama kita, Islam, tidak mencari-cari agama yang lain. Kita merasa cukup dengan sunnah Rasulullah SAW yang sudah kita kenal. Kita tidak mencari tuntunan-tuntunan selain tuntunan Rasulullah. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan juga qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak mencari-cari yang tidak ada, apalagi yang mustahil atau yang membahayakan. Kita memiliki misal sebuah motor, kendaraan roda 2, memang panas kepanasan, hujan kehujanan, tapi itu yang Allah berikan kepada kita cukup. Ya, tidak mencari-cari bagaimana caranya roda 4, roda 6, roda 8 dan sebagainya. Dengan apalagi dengan cara-cara yang haram. Hutang sana sini, hutang ribawi. Dan juga qanaah bermakna seorang merasa cukup dengan yang halal, yang baik yang dia bisa makan. Tidak mencari-cari yang haram. Makanan cukup dengan tempe mendoan. Tidak mencari-cari yang haram demi mungkin gengsi atau yang lainnya. Ini orang yang qanaah. Dan qanaah seorang memenuhi hatinya dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah mengeluh. Maka orang-orang yang seperti ini akan tenang hidupnya, akan fokus pikirannya, akan khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sementara hatinya tenang, pikirannya tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada dia, dan dia ridho dengannya. Qanaah bukan dimiliki hanya orang miskin. Artinya qanaah ini sifat yang dimiliki oleh orang kaya dan orang miskin, dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang kaya qanaah, dan itu banyak. Harta dia lebih daripada harta Karun. Harta dia di mana-mana ada. Tapi dia orangnya bersahaja, orangnya sederhana, mudah memberi. Ya, dia tidak mencari-cari kepuasan-kepuasan yang lain. Dan harta yang ada pada dia membantunya untuk berbuat kebaikan. Dan orang miskin juga bisa qanaah ketika dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan kepada dia. Dan dia berbahagia dengannya. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nasihat qanaah ini untuk diri saya dan juga untuk antum sekalian. Mari kita merasa cukup dan ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak mencari-cari apa yang tidak mungkin. Tidak mencari-cari apa yang haram yang bukan milik kita. Jangan sampai ada pepatah. Yang pepatah ini tersebar di kalangan manusia, tapi ternyata itu juga mengena kepada kita. Rumput tetangga lebih hijau. Orang yang memiliki pepatah ini atau sifat di dalamnya, dia bersifat dengan sifat tersebut, dia telah memiliki tempat sendiri, tapi dia melihat-lihat kanan kiri, tetangganya ternyata lebih-lebih, ya, maka kemudian dia tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sifat ini, sifat qanaah di dalam hati. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita berbahagia, tenang, dan ibadah kita kepadanya bisa khusyuk,
karena sifat ini kita miliki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruh wa nuthni alayhi al-khair wa la nakfuruh. Ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa raqibuh fi sirri wal alan fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, akan kita bisa dapatkan dengan beberapa hal. Sebagaimana orang yang tidak memilikinya, maka akan sulit baginya untuk mendapatkan qanaah tersebut. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang beriman, meyakini bahwa Allah yang telah memberikan segala rezekinya untuk manusia, untuk dirinya, dan dia yakin bahwa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik, maka akan mudah baginya untuk qanaah. Akan mudah baginya untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Sebaliknya orang yang tidak beriman atau merasa bahwa apa yang diberikan kepada orang lain lebih baik daripada apa yang diberikan kepada dia, maka akan sulit baginya untuk qanaah. Akan sulit baginya untuk qanaah. Hal yang kedua yang membantu seorang untuk qanaah adalah dia yakin bahwa dunia ini fana, akan hilang, akan habis. Yakin bahwa dia akan mati. Ketika orang yakin tentang hal ini, dengan keyakinan yang benar, maka akan menuntunnya untuk qanaah. Dia akan merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada dia. Memang yang dia melihat dari orang lain lebih, misal, tapi dia yakin bahwa akan mati juga, akan hilang juga, akan habis juga. Maka dia cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Di antara hal-hal yang membuat seorang mudah untuk qanaah adalah berkawan dengan orang-orang baik, orang-orang yang qanaah, yang tidak memandang harta, tidak memandang kedudukan, maka akan mudah baginya untuk qanaah. Lain halnya dengan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang rakus, orang-orang yang berfikiran duniawi, itu saja yang difikirannya. Setiap bertemu ditanya, kau sudah punya apa? Setiap bertemu dia pamer. Setiap bertemu, maka kemudian baginya hati yang sempit, qanaah tidak dimilikinya lagi, dan sulit untuk qanaah. Dan di antara hal yang bisa membantu untuk qanaah adalah melihat ke bawah. Jangan melihat kepada yang di atas, yang lebih tinggi dari kita, kedudukannya, hartanya, atau dunianya yang lain. Ini juga membuat orang bisa qanaah. Rasulullah mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihat kepada yang lebih bawah dari kalian. Punya motor, lihat kepada ternyata ada yang di sana tidak punya motor, jalan kaki ke mana-mana. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi dari kalian, karena itu melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, lebih mudah untuk kalian tidak membangkang atas nikmat Allah yang ada pada kalian. Dan di antara hal yang paling penting di antaranya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Di antaranya doa Rasulullah SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan halal yang engkau halalkan kepadaku, dan jauhkan dari apa yang engkau haramkan kepadaku. Cukupkan dengan yang halal dari yang haram, dan cukupkan aku, buat aku kaya dengan anugerahmu daripada meminta-minta kepada yang lain. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mari kita senantiasa menjaga diri kita, hati kita, dari sifat-sifat yang bisa membuatnya semakin gundah dengan tidak qanaah, dan mari kita memupuk keqanaahan yang ada pada diri kita masing-masing
dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa cukup tersebut. Allahumma amin. Kemudian bersalawatlah kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya salawat tersebut adalah sebuah perintah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala mulai dari dirinya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.